Malam ini di Solusi. Parno terus deg-degan, takut. Lihat cicak gitu aja dari jauh itu rasanya mau menjauh. Seperti digulung seekor ular ya. Aku akan membunuh. Jangan bunuh saya. Kau adalah milik. Halo pemirsa, apa kabar? Pemirsa, jangan anggap remeh sebuah fobia. Karena bagi penderitanya, itu bisa membuat mereka menjadi panik dan kehilangan kendali. Bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda sedang menyimpan rasa takut? Jika iya, bukan sebuah kebetulan Anda menyaksikan program ini. Karena di Solusi, Anda akan menemukan sahabat atau teman curhat yang bisa menolong Anda menang dari rasa takut. Pemirsa, hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kalau ngelihat cicak gitu aja dari jauh itu rasanya udah pasti mau menjauh, padahal belum tahu itu kan nggak ngapa-ngapain. Kalau dipikir-pikir cicak itu juga nggak bisa nyakitin, nggak bisa apa, tapi inginnya menjauh aja. Fobia itu kalau lututnya tuh udah mau disentuh sama orang, atau yang gitu-gitu, yang tangannya gini-gini terus mau ke lutut, kayak udah rasa kayak merinding terus mengganggu pikiran gua aja gitu. Takut balon, takut banci, takut kodok. Parno terus deg-degan, takut, kayak rasanya tuh kayak mau nangis turun. Kalau dipikir-pikir nggak tahu pasti itu. Gue nggak pernah tahu. Kalau balon sih gara-gara dari kecil ini ya sering ditusukin balon di kuping gitu, jadi kayak parno, suara kayak ledakan-ledakannya kayak gitu. Kadang-kadang pernah pengen nyoba pegang gitu, coba harus dilawan, tapi semakin dekat menjauh, akhirnya nggak berani juga lagi. Banget. Pengen. Mau lah. Aduh, ini lagi. Pas lagi enak-enak misalkan, terus ketemu hal-hal yang ditakutin, ya orang pasti kan terusin aja deh semua ya. Udah. Pria yang satu ini mengaku pernah berguru dengan 100 guru ilmu hitam dari berbagai penjuru Indonesia. Dan hobinya adalah melukai lawannya sampai berdarah. Seperti apa kehebatan pria ini? Inilah kisah Budi. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Jangan bunuh saya. Emang kenapa? Dia datang lagi, Bang. Bang, sekarang penyerahan anak kita. Abang bisa ikut gak? Waktu itu takut sih, karena kalau bilang kayak gitu pasti dipukulnya gitu kan. Tapi tak kenapa berani aja diri bilangnya itu mau penyerahan anak, boleh nggak? Dia itu masih diem gitu. Ya udah.
Aku mandi dulu ya. Ada hantu masa masuk gereja. Shh, cari mati kau, ngomong sembarangan. Diam. Hari ini kita akan mengadakan penyerahan anak. Mari kita menyanyi dengan segenap hati. Aku akan membunuhmu. Tolong saya, Pak. Saya dari belakang bergegas ke depan. Saya rampas mic daripada Bapak Pendeta ini. Saya hanya bilang saya ingin dilepaskan. Bantu saya untuk lepas dari semua ini. Semenjak saya masuk sekolah, saya juga sudah terbiasa dengan perkelahian ya. Mulai sekarang, kalian semua harus ngasih uang jajan ke aku. Kalau nggak mau kayak gini. Dan akhirnya saya cukup dikenal dan akhirnya terjadilah seperti apa namanya itu, seperti ketua pemalak gitu ya. Kalau lo pingin pegang daerah ini, gak mungkin cukup hanya dengan kemampuan lo yang sekarang ini. Mereka itu adalah orang-orang hebat yang punya pegangan ilmu. Sejak saya kecil sudah mulai terkenal, ambisi ingin dikenal lagi lebih luas lagi. Itu yang mendorong saya untuk pergi mencari dukun yang dukun yang satu ke dukun yang lain, sehingga kekuatan saya itu benar-benar menjadi suatu kekuatan yang luar biasa yang orang lain tidak miliki. Oke. Lo lihat aja nanti siapa yang lebih kuat. Jumpa jampe, lep kaki dul, lep ke kanan. Kurang lebih dari 100 dukun yang pernah saya jumpai. Makanya saya harus merawat ya yang namanya pemberian daripada guru-guru itu. Rawatlah pusaka ini. Pakai pusaka ini ke dagingmu. Percaya ke Abah, tidak akan apa-apa. Seperti ada tongkat kecil, dia itu ada kembar ya. Ada kembar itu kepala ular. Lalu itu harus saya kenakan ke daging saya. Ketika nanti datang serangan, tusukan atau apa itu tidak mempan itu. Dan ingat, jangan sampai melanggar aturannya. Ketika saya melihat parang ataupun senjata, justru dorongan dari dalam itu begitu kuat untuk mengejar, bukan mundur, untuk mengejar orang yang memegang senjata itu. Dan ingin kita rasanya ingin menghisap darahnya gitu. Lihat nanti, Cok, ku bunuh kau. Dengar semua. Aku Cok si Hobi yang memegang daerah ini. Kalian semua harus ikut kata. Hei cantik. Gitu. Jadi sudah hebat. Jadi tidak perlu lagi saya mengeluarkan tenaga, dan akhirnya saya hanya menggunakan kekuatan anggota saya untuk teman-teman saya untuk menjaga lokalisasi. Ya saya hanya melakukan biasalah kalau seorang preman itu ya happy dan happy.
banyak banget ya. Wah, banyak. aku bisa traktir kalian berdua ya. Happy nih. Oke, abang pulang dulu ya. Ini jaketnya ketinggalan. Udah. Kamu bawa aja jaket. Dampaknya daripada ilmu yang saya pakai itu sebenarnya badan kita itu tidak pernah yang namanya tenang ya. Panas ya, ingin mencari lawan ya, sehingga kadang-kadang di luar kontrol kita pun kita harus pukulin orang tanpa ada salah. Jadi dengan melihat darah yang dikeluarkan itu seperti satu kepuasan gitu loh. Seperti itu yang kita cari gitu loh. Melukai sampai mengeluarkan darah itu seperti keinginan yang apa namanya yang terpuaskan gitu. Bawa perempuan itu ke rumah, dia bilang, ini pembantu saya. Perempuan itu disuruh mandi tukar baju di kamar kita. Saya sediakan lagi makan mereka. Mereka tidur lagi di situ, saya tidur di ruang tamu. Air mata ini udah nggak bisa lagi keluar, udah kering ya, udah sering menangis jadi nggak bisa lagi nangis, udah kering. Kok jadi perempuan nasibku kok seperti ini gitu, kayak nggak bisa diomongin gitu. Bang, kita langsung aja ya. Oke. Kita mulai dari itu. Yang kita lakukan yang biasanya kalau saya bawa perempuan, saya paksa perempuan untuk memuaskan hasrat saya. Kamu nikmatin ya. Kamu nikmatin ini. Kadang-kadang kita siksa dulu, kita aniaya dulu, baru kita melakukan seks itu. Di hati kecil saya sudah tidak ada punya rasa kasihan, di pikiran saya itu tidak ada lagi yang namanya akal sehat itu. Jadi dampaknya daripada ilmu yang saya pakai itu, tubuh ini dipakai untuk merusak orang lain. Bang Ucok. Bang Ucok. Bang Ucok mana? Ada apa? Gawat bang, lapak kita diserang. Sama siapa? Sama Anton bang. Sering sekali saya diserang dengan beberapa kelompok geng-geng lain yang juga punya maksud ingin merebut, yang ingin menguasai tempat itu gitu. Masih ingat aku kan Cok? Malam ini kau pasti mati. Tahu. Dan gua bakal ngedukung kematian lu malam ini. Yaitu bekas anak buah saya sendiri, yang mana dia melihat kekuasaan itu ya begitu luar biasa, makanya dia timbul rasa iri dan ingin membunuh saya. Pengkhianat! Capek aku hidup begini terus. Mau sampai kapan aku hidup ngertiin maunya orang? Mau ku lepas aja semua. Bosannya harus mengurusin orang setiap hari ya. Bahkan kita mau makan pun juga kita harus buru-buru keluar untuk mengurusi masalah. Jadi saya jenuh dengan masalah-masalah yang terus saya hadapi. Wah jangan bang, abang nggak lihat apa tadi?
segitu banyak musuh abang. Sampai sahabat sendiri aja mau bunuh abang. Abang bisa mati kalau abang lepas ilmu abang. Timbul dalam hati saya, benar juga gitu loh. Nanti kalau saya lepaskan ilmu ini, tentu saya akan dibunuh orang begitu. Karena saya yakin begitu banyak manusia juga yang saya sakiti begitu loh. Bahkan tidak sedikit yang dendam gitu loh. Jadi situasi keadaan itu tidak mendukung saya untuk saya bisa keluar dari situ. Barang siapa yang mengasihi ibu bapaknya atau anak istrinya lebih daripada dia tidak layak bagiku. Dan situ waktu itu saya melihat kesaksiannya, hati saya mulai gemetar ya. Seperti ada suatu kekuatan yang mulai menggoncang hati saya. Dan seperti melihat TV itu rasanya ada getaran, tetapi ada satu dorongan juga mengatakan untuk saya tidak melihat. Akhirnya saya matikan. Hingga beberapa kali TV ini harus mati hidup ya, dengan seperti ada peperangan dalam hati saya begitu. Damai sejahtera yang tidak pernah saya dapatkan di film dan di karate, sekarang saya mau katakan saya dapatkan itu semua. Saya hanya berpikir pada saat itu, benarkah orang seperti kita ini masih diterima? Itu yang muncul dalam hati saya gitu. Nah, di situ yang membuat saya gemetar gitu loh. Seorang preman bisa bertobat. Nah, saya punya pikiran, apakah orang seperti dia bisa diterima begitu? Loh, Bang, abang semalam nggak tidur? Dek, kayaknya abang mau berhenti aja deh. Berhenti? Bilang sama orang lokalisasi kalau abang mau berhenti. Akhirnya saya keluar dan banyak orang tidak setuju, tapi saya tidak peduli. Saya keluar karena tidak ada yang mengerti dengan saya. Enggak, jangan bunuh saya. Enggak. Saya terikat ya, seperti digulung oleh seekor ular ya. Seperti saya digulung, saya dibawa begitu. Tolong jangan bunuh saya. Aku akan membunuhmu. Dan tempat itu saya ingat sangat gelap sekali. Gelap sekali, kosong, hampa. Ingin bertobat itu dia mengatakan kalau kau tinggalkan, aku akan membunuhmu. Kau adalah milikku. Saya seperti rasa ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai saya tidak bisa membaringkan tubuh ataupun menutup mata ya. Dengan mimpi yang begitu seram ya, yang begitu luar biasa, akhirnya saya menjadi depresi. Itu. Abang kenapa? Dia datang. Dia siapa, Bang? Mana sudut-sudut dia cari gitu. Kayak seperti orang ketakutan. Jangan dekat. Jangan dekat, katanya. Menjerit, tengah malam dia menjerit setiap malam itu. Sebenarnya sih ingin saya melihat dia seperti itu. Entah kenapa gitu melihat dia seperti itu. Jadi saya kayak kasihan. Kok kayak gini suami saya, Tuhan. Nggak akan ada yang ngebunuh abang, Bang. Bang, abang tenang ya. Aku nggak mau dia kayak gini, saya bilang kayak gitu. Saya peluk dia, saya sayang sama kamu, Bang, saya bilang. Kamu jangan takut, saya bilang kayak gitu. Saya tahu, saya banyak melakukan kesalahan. Saya ingin lepas dari semua hal yang membelenggu saya. Saya sudah tidak tahu bagaimana caranya. Untuk melakukan peperangan roh ini, kita harus berpuasa 3 hari dulu, Pak. Saya bilang saya siap. Nah, disitulah saya mulai menjatuhkan air mata. Pendeta dan beberapa jemaat semua naikkan pujian. Langsung minyak urapan itu langsung disiram sama dia. Dalam nama Yesus. Didoakan langsung, dia melawan, memberontak, terus gitu.
Mulai merasa badan saya itu seperti ada api ya, yang begitu panas, yang begitu luar biasa membakar tubuh saya. Seperti desis ular itu keluar dari pori-porinya itulah. Keringat, lendir, semualah. Baunya itu luar biasa baunya itu. Sampai nggak tahan orang nyiumnya gitu. Saya ingat saya pegang kepala saya ini kuat-kuat gitu loh, seperti kayak mau copot gitu loh. Kamu tidak berhak atas tubuh orang ini. Darah Yesus berkuasa itu seperti lepas begitu ya. Jadi saya rasakan seperti apa namanya kayak kepala saya ini kayak terpisah begitu. Dan saya ingat waktu saya mulai dilepas dari semua itu, saya tidak pernah lagi bermimpi. Tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah timbul rasa takut, enggak pernah lagi seperti ada rasa ngeri, enggak. Saya benar-benar terlepas begitu. Memang saya akuin tidak sedikit juga persoalan yang saya hadapi. Tetapi ketika terus mendekatkan diri kepada Tuhan, yang saya dapatkan adalah satu ketenangan di dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan pun dirasakan Budi. Kini Tuhan memberikan pekerjaan dan kehidupan baru yang penuh damai. Pertolongan yang pertama saya dapatkan dari Tuhan itu yaitu kedamaian hidup, ketenangan jiwa. Ini yang saya rasakan pertolongan pertama, sebab dari dulu ini yang saya cari. Nah, kedamaian, ketenangan jiwa inilah membuat saya mulai berubah pikiran terhadap Tuhan ya, terhadap Tuhan yang selama ini saya tidak kenal. Ternyata inilah yang namanya Yesus, itu yang memberikan saya hidup yang baru. Perubahan nyata pun ditunjukkan Budi lewat hidupnya. Perubahannya, dia lebih sayang ya. Sayang, lebih mesra. Kalau kemana-mana mau merangkul, pegang tangan, jangan lepas. Malah saya yang malu, jangan ditengok orang malu gitu. Senyum, ketawa gitu. Sayang sama anak-anak. Teladan Yesus membuat Budi belajar hidup di dalam kasih. Dan kini, di rumahnya yang sederhana, ia bersama istri mengasuh beberapa anak dari lingkungan prostitusi. Saya tidak pernah berpikir saya akan bisa hidup seperti ini. Saya hanya pernah berpikir mungkin saya tidak akan lama lagi saya akan mati. Sebab apa? Banyaknya musuh yang menanti saya begitu. Tapi setelah saya terima Yesus, Yesus membuktikan bahwa saya itu adalah semua kebohongan. Puji Tuhan, saya bisa ikut Tuhan, bisa bisa lepas. Dan saya sudah berkomitmen, sudah berjanji sama Tuhan, seumur hidup saya akan ikut Tuhan. Tidak akan pernah mau kembali ke masa lalu, sekalipun katanya keindahan, kemewahan semua menanti, itu semuanya kebohongan. Ya. Pemirsa, salah satu kebutuhan manusia adalah manusia butuh pelindung. Pelindung yang bisa melindungi keselamatannya, bisa mencukupi apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Dan tidak sedikit manusia yang mengambil jalan pintas, yaitu meminta perlindungan dari kuasa kegelapan. Namun seperti yang sudah kita saksikan sama-sama bahwa kuasa kegelapan, iblis tidak pernah memberikan secara gratis. Iblis nggak pernah berubah, dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang Anda alami saat ini? Apakah pemirsa di rumah Anda sedang bergumul karena Anda terikat dengan kuasa kegelapan? Dan Anda mulai mengalami satu ancaman yang begitu berat, kehidupan Anda mulai tidak tenang. Kalau Anda adalah orangnya, ada kabar baik untuk Anda. Saya ingin memperkenalkan kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih Putra Maryam. Dia adalah cerminan dari kasih Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk menawarkan kedamaian, kasih, dan pengampunan. Dan Yesus adalah pribadi yang sanggup memberikan perlindungan yang sempurna, dan dia sanggup memberikan jaminan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Pemirsa, jangan tunda-tunda lagi. Mari ambil satu keputusan yang tepat saat ini juga untuk datang kepada Yesus, untuk percaya kepada Dia, dan alami bahwa perlindungan dari Dia itu begitu sempurna, abadi. Jika pemirsa Anda mau percaya dan mau membuka hati,
Anda ingin lepas dari kuasa kegelapan, mari saat ini juga kita datang kepada Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saya bersyukur Engkau mengasihi saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan kalau selama ini saya mencari perlindungan dari kuasa kegelapan. Tapi hari ini saya melihat kebenaran itu dinyatakan. Dan saat ini juga Tuhan, saya ingin mengambil keputusan untuk memutuskan perjanjian saya dengan kuasa kegelapan. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Dan saat ini juga saya mau membuka hati untuk menerima Yesus, Isa Al-Masih, Putra Maryam, sebagai juru selamat dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan, perlindungan di dalam Engkau sempurna adanya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, kami rindu ingin mendengar apa yang Anda rasakan ketika tadi berdoa bersama-sama dengan saya. Dan jika saat ini Anda juga masih mempunyai satu keadaan atau kesulitan yang belum ada jalan keluarnya, Anda mengalami tekanan yang begitu berat, bukan kebetulan Anda sedang menyaksikan program ini. Anda bisa menghubungi counseling center kami karena selama 24 jam kami siap untuk menolong Anda.